Oke, halo semuanya. Menarik sekali ya kalau Anda lihat di tangan kiri kanan saya ini ada Garmin dan IGP Sport. Cyclochrome sekarang ini sudah makin relevan ya, karena selain harga-harganya yang sangat kompetitif ya, Garmin sudah tidak lagi bisa bersaing ya, karena ada kompetitor-kompetitor lain seperti ini IGP Sport, Brighton dan lain-lain ya. Ini menandakan bahwa kita sebagai cyclist pasti diuntungkan ya dengan adanya barang-barang ini. Tentunya diuntungkan karena akhirnya semakin terjangkau ya. Ini barang yang sudah 5 tahun yang lalu saya beli, bandelnya itu aja sekitar 7 jutaan. Waktu itu masih ada promo, jadi di bawah 7. Bundle, heart rate strap, dan cadence sensor. Sedangkan IGP Sport ini dengan layar yang segini gedenya ya, hari ini bisa Anda dapatkan di bawah 5 juta. Sudah ada, sepertinya sudah ada cadence sensornya, tapi tidak ada heart rate-nya ya. Heart rate-nya Anda harus beli terpisah. Tapi tak apalah juga, karena heart rate-nya IGP Sport-nya juga tidak mahal. Nah, saya sudah membuat video tentang perbandingan ini head to head ya pada saat tanjakan, terutama di cuaca-cuaca yang mendung-mendung. Nah, nanti akan kita rangkum dan kita masukkan sekaligus ya. Oke, halo semuanya. Beruntung saya sempat membuat video head to head challenge ya antara antara Garmin Edge 830 touchscreen bersaing dengan IGS 800 dari IGP Sport. Terutama di waktu tanjakan ya. Tanjakannya pun pada waktu itu saya juga beruntung karena di hari yang mendung ya, mendung pokoknya. Jadi di sini kita akan bisa lebih teliti ya bagaimana cuaca mendung dan pepohonan ya. Pepohonan yang rimbun itu mempengaruhi pembacaan GPS ya. Jadi sinyal GPS-nya itu sangat terpengaruh ya. Saya tahunya itu ya dari pas waktu Ijenkom itu, dimana kita harus masuk ke hutan di atas gunung itu. Itu kan lebat sekali dan sinyal susah masuk ya, sehingga Garmin saya hanya merekam 0 derajat. Tapi saya kagetnya teman-teman yang memakai IGP Sport Cyclochrome bisa merekam. Nah, saat ini saya beruntung seperti Anda lihat sendiri ya, ketika saya melakukannya di tanjakan Tretes Surya Climb ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti Anda mau melihat videonya ini, Anda slow motion climb ya, slow aja atau Anda stop supaya Anda bisa lihat. Kalau ini kan dia bergerak terus karena saya memakai Insta360, saya masukkan ke dalam jersey ya, sehingga benar-benar bisa merekam langsung ke bawah. Tadinya saya sudah membuat, tapi berhubung selnya itu kekecilan jadi nggak jelas. Nah, kali ini saya bikin sekali lagi, otomatis saya harus nanjak lagi ya. Saya harus nanjak kedua kalinya, tapi nggak apa-apa. Saya bikin sel yang lebih besar ya,
Jadi sel yang paling penting yang saya mau tonjolkan kan ya sel grade, persen berapa, speed ya. Itu yang paling penting, derajatnya itu berapa dan elevasi ya. Nah, seperti Anda lihat. Ya. Oke lah, kita langsung ke komentar saya ya. Pertama-tama, saya ini kan sudah memiliki Garmin, saya itu sudah 5 tahun ya. Garmin Edge ini waktu saya beli itu dalam keadaan seal ya. Jadi seal pun itu hampir 5 juta. Itu di seal. Harga normalnya itu hampir 8 juta bundle. Heart rate, strap, dan cadence speed sensor. Ya, kalau waktu itu 6-7 tahun yang lalu memang Garmin kan mendominasi, jadi dia bisa set harga seenaknya. Lagian Garmin memiliki satelitnya sendiri ya, perlu diingat itu. Jadi Garmin memiliki satelit sendiri dan dia memonopoli satelitnya itu karena dia memiliki sendiri. Jadi Cyclocom atau GPS di seluruh dunia ini miliknya Garmin, terutama kapal-kapal itu sudah pasti pakai radar atau sensor GPS-nya Garmin ya. Jadi bayangkan, karena dia sendirian di market itu ya, pasti dia bisa ngeset harga seenak udelnya lah istilahnya. Ya ujung-ujungnya terimbas ke kita ya, kita harus bayar. Oke. Ini kita bicara soal GPS-nya aja loh ya, bukan fitur-fitur yang ada di dalam Garmin ya. Fitur-fitur apps dan segalanya, misalnya Garmin Connect dan apa-apa fitness dan macam-macam, bagi seseorang perlu, tapi bagi seseorang yang lain tidak perlu ya. Oke, kita bicara tentang GPS-nya dulu aja ya. Oke, jadi supaya enggak ngalor ngidul gitu loh. Kalau soal GPS-nya, Anda sendiri tahu, pemilik Garmin, semua pemilik Garmin pasti ada yang namanya lag ya. Artinya delay dalam dia menerima sinyal ketika dalam situasi yang sulit, yaitu hujan, mendung, di tengah-tengah hujan tiba-tiba elevasinya atau grade-nya itu tidak bisa membaca dengan akurat ya. Dan Garmin itu selnya itu hanya 1 digit, artinya dia hanya membaca misalnya 1%, 2%, 3%, 4%, bukan 1 titik, tidak ada desimalnya. Jadi apakah itu akurat? Terserah. Kalau Anda tidak merasa bahwa misalnya 10,5% itu perlu, ya 10 aja cukup. Nah itulah Garmin. Jadi dia akan membaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20% dan sebagainya. Itu perbedaannya ya. Dan kalau sudah mencapai 1 titik tertinggi, ketika dia turun, dia akan stuck di titik itu. Jadi walaupun Anda sudah turun mestinya harus minus, dia minusnya itu lamban. Nah itu dia. Jadi ketika misalnya Anda sudah naik 10 derajat terus Anda turun, padahal turunannya itu curang, dia akan nyandet di 10%. Ya. Walaupun Anda sudah turun 10%. Nanti sekian 5 detik, 6 detik baru dia turun, misalnya 8, 7, 6, 5. Itu ciri khasnya Garmin. Dan Garmin tidak bisa on the spot merekam bahwa misalnya kalau ada tanjakan rolling, dia susah. Kadang misalnya naik 10 terus rolling minus
itu enggak sama sekali, dia berhenti. Jadi walaupun Anda sudah begini-begini, dia akan tetap stuck, nyandet di 10%. Itu ciri khasnya Garmin. Oke, ingat, ini review hanya untuk di pembacaan GPS pada saat tanjakan ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke IGP Sport. IGP Sport ini ya mungkin sudah ada beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin saya termasuk adalah reviewer yang paling lambat karena yang lain-lainnya sudah pakai, ya dong. Oke, lain-lainnya jauh pakai duluan daripada saya, ya. Sampai kemudian IGP Sport mengirimi saya untuk, oke, coba saya bikin review. Saya nggak dikasih apa-apa sama IGP Sport, ya oke. Tapi nggak masalah karena ini memang bagi saya pengalaman berharga. Ketika saya terima unitnya, oke, saya senang sekali. Oke lah, itu nanti biarin. Ketika saya pakai, saya langsung kagum karena apa? Selnya di bidang grade-nya itu ada desimalnya, begitu. Saya suka sekali karena ada double digit, 0, misalnya. Dan beneran ketika saya memakai, dia akan merekam seakurat 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 titik berapa. Itu yang saya suka. Karena itu akan memberikan saya, wah, hebat ini. Dan siapa yang tidak senang kalau misalnya grade-nya itu diberikan informasi yang lengkap. Nah, IG Sport ini juga tidak melebih-lebihkan grade, artinya dia lebih akurat. Dia tidak mengestimasi misalnya. Kalau misalnya dia 10%, ya 10%, 12%, ya 12%. Kalau Garmin kadang-kadang baru 12 langsung naik 17, ya, gitu. Ya. Jadi dia benar-benar naiknya itu sesuai dengan elevasi jalannya Anda itu. Dan kalau dia turun, dia juga langsung minus. Hebat, luar biasa. Jadi serasa kayak dia itu super sensitif dengan aspalnya itu. Kok bisa ya? Saya nggak tahu. Ini satelit yang dia pakai saya rasa lebih baru ya daripada Garmin. Garmin pasti satelitnya sudah lama. Satelitnya yang dipakai oleh IGP Sport ini adalah Beidou, ya. Beidou itu kayaknya artinya white rabbit. Pai itu white, do itu rabbit ya, Beidou, ya. Satelit, namanya satelitnya itu. Canggih sekali untuk kawasan Asia loh ya. Saya nggak tahu seakurat apa nanti kalau misalnya di Amerika atau di Eropa. Saya nggak tinggal di situ. Itu saja yang saya kagum karena begitu sensitif seperti Anda lihat nanti ya. Kalau misalnya Anda mau tahu, Anda bisa slow motion itu videonya itu ya, di bagian tanjakan bagaimana dia merekam tanjakan curam, turunan curam. Saya kagum sekali ya. Ketika Garmin Edge saya seperti kayak mengira-mengira dan memberikan Anda indikator yang sekian, IGP Sport ini seperti berjalan beneran sesuai dengan roda saya. Hebat. Dan saya mengakui ya, saya mengakui tanpa harus saya panjang lebarin, saya akui ini memang. Ingat loh ya, kedua-duanya ini berada di cuaca yang mendung. Ya, jadi ini dan kalau Anda lihat saya loh sampai menancapkan 2 di sepeda saya, itu berarti saya niat benar-benar. Tapi apa daya, keterbatasan kamera ya, saya juga menjaga safety ya, safety diri saya sendiri. Kalau saya membuat review-review, apalagi di saat
saya di atas sepeda itu saya harus benar-benar ekstra teliti dan ekstra hati-hati. Ngapain saya membuat review-review yang kayak gini terus saya mencelakakan diri sendiri seperti yang sebelum kemarin itu ya. Jadi saya dengan apa adanya alat saya gunakan. Kalau misalnya ada kekurangan ya maklum. Tapi kalau misalnya Anda merasa bahwa wah ini jelas ini, karena saya rasa belum ada yang membuat double ya, review double side by side begini ya. Oke, nah cepat aja ya, untuk siapakah IGB Sport ini? Adalah untuk pelaku pesepeda cyclist yang pertama atau newbie, dia langsung beli, silakan beli ke IGB Sport aja karena sangat hemat. Justru karena IGB Sport ini keluar, Garmin yang seri 40 harus mau tidak mau mendiskon habis-habisan. Bayangkan layar segede ini. Kalau di Garmin itu sudah 12 juta yang seri 1040 solar. Gila sih, 12 juta. 840 aja sudah 8 jutaan. Ya, 540 itu 7 jutaan. Sedangkan IGB Sport Anda bisa dapatkan di bawah 5 juta di marketplace. Oke, silakan Anda menilai sendiri. Saya sangat puas dengan IGB Sport. Fitur-fitur lain, misalnya seperti apa, saya juga sudah puas. Ya, saya sangat puas. Oke, nah nanti kita akan lanjut review bagaimanakah setelah penggunaannya saat TGX. Ya, nanti. Oke, terima kasih. Nah, besok itu adalah acara TGX Surabaya Trenggalek ya. Saya sudah upload kedua rutenya. Ini 97%, ini juga 100% ya, jadi sama-sama baru charge. Besok akan saya bawa keduanya. Lihat betapa praktisnya layarnya IGB Sport, langsung keluar Journey to TGX. Saya tinggal klik please wait, langsung. Nah, langsung navigate start ya. Di Garmin juga saya tinggal klik navigation courses. Aduh, ini yang saya nggak sukanya ini. Save courses. TGX sudah keluar. Ini surga, sorry. Aduh, apa sih? Ya begini nih kalau oh god. Save courses TGX. Nah, ya. Agak ribet kalau di Garmin ini. Anda bisa lihat perbandingannya sendiri ya. Agak ribet. Ya, nanti Anda akan bisa menilai ya. Ini hanya fitur ya dari navigasi. Saya khawatir kalau misalnya besok saya bawa ini karena saya tidak mau Garmin saya kemasukan air ya. Mungkin saya tidak akan bawa ini. Sorry, have to say goodbye. Sementara ya. Saya akan membawa IGB Sport karena hasilnya ya juga bagus ya. Anyway, apa sih yang saya kagum dari fitur-fiturnya IGB Sport ini? Sangat membuat saya kaget ya. Selain dari
dari GPS-nya untuk climbing yang luar biasa. Ya, selain juga climbing yang luar biasa, yaitu ini layar-layarnya ini, ya luar biasa. Dia bisa tahu training plan saya, mas. Semua FTP training setting semua sudah ada, tidak kalah sama Garmin. Segmen semua sudah ada, ya. Nah, yang saya kagumi ini, dia mencatat semua training load saya last 7 days, fitness level saya luar biasa, ya. Padahal saya barusan memakai ini baru 2 minggu memakai. Tapi saya sudah sangat kagum. Malam hari ini saya 100%. Garmin tidak memberikan saya tanda-tanda seperti itu, tidak ada. Saya harus ngeceknya di Garmin Apps, ya, di Garmin Connect. Tapi itu pun saya harus rajin-rajin memakai heart rate strap, bahkan untuk tidur, ya, Garmin Watch itu, supaya dia tahu body baterai saya sampai berapa. Dan itu membuat saya, ya, enggak lah, dulu ya saya pakai, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ya, semua intuitif, sangat intuitif. Ya, history. Kalau saya mau tahu latest activity kemarin, aktivitas saya yang kemarin itu, saya menggunakan ini, dan saya kepingin tahu. Nah, ini misalnya, saya mau tahu training status saya gimana. Lihat, ya, aerobiknya 4,1, itu training load. Dia tahu semua. Saya tidak perlu mengecek di aplikasi dan segalanya. Ya, di aplikasi, di handphone sih ada juga. Ya, tapi saya tidak perlu repot. Kalau di Garmin, ya ada sih, cuman kok kayaknya kalah. Dan saya harus search begitu, dan ya agak repot. Oke, tanpa menjelaskan lebih jauh juga, saya rasa kok misalnya saya masuk history dan macam-macam, aduh, sudahlah, enggak bis. Jadi ketika saya megang ini, rasanya kok feel-nya beda sekali, ya, beda sekali feel-nya. Saya merasa bahwa jauh lebih nyaman dan enak dipakai ini, IGP Sport ini, ya. Besok akan menjadi testament bagaimana performanya di turn by turn-nya, ya, GPX turn by turn-nya ini. Dan saya yakin IGP Sport ini penuh kehandalan, handal sekali. Saya suka sekali karena saya kepala 5, ya, dan mata saya juga rabun jauh, sehingga kurang nyaman kalau saya melihat ini sel-selnya kecil-kecil ini. Tapi kalau saya melihat ini, tuh enak sekali, ya. Gede, ya, lihat, sangat besar sekali. Senang sekali saya, ya. Oke, beginilah IGP Sport review sepintas dalam hal handling dan fitur-fitur yang benar-benar nyata yang kita pakai, ya. Oke, terima kasih. Luar biasa touchscreen-nya. Kalau di Garmin sudah pindah-pindah. Ini kena hujan, tapi masih
statis, masih nggak terpengaruh. Masa? Iya, kalau Garmin udah pindah-pindah. Ya, ngelok sendiri. Makanya itu Garmin Ngelok. pindah-pindah sendiri. Bukan Itu. pindah, ngelok wesan. Ya, oh itu ngelok. Ya sudah. Oke. Fitur tambahan yang menarik, walaupun touchscreen tapi tidak dipengaruhi oleh hujan. Ini ada satu kejadian yang nggak tahu ini kenapa ini. Saya agak kaget juga. Tadi keluar dari Simpang Gumul 20 km, setelah itu saya aktifkan rute ya, rutenya TGX, ternyata dia hang, tidak respon apa-apa. Sayang sekali, terpaksa saya akan kehilangan sekitar 180 km ini. Saya berada di titik 180 km sekarang ya. Untung aja saya bawa Garmin saya. Tadinya saya takut karena ini karetnya putus, jadi saya tidak mau resiko konslet dan sebagainya. Ini tapi kayaknya cuacanya masih mendung, tapi apa boleh buat. Berarti ini dari kilometer 180 akan saya aktifkan. Sayang sekali, saya tidak tahu kenapa. Ya, semoga IGP Sport punya jawaban. Oke, untuk sementara. Nah, pada saat TGX saya dikecewakan oleh satu kejadian di mana IGS Sport ini hang ya di kilometer 160. Artinya dari kilometer 0 Surabaya start menuju ke Kediri sampai Tulungagung itu fine-fine aja. Ketika memasuki 150 km, di saat saya mau menyalakan rute yang telah di save ya, saya mau menyalakan, tiba-tiba dia hang. Jadi saya tahu cuacanya begitu ekstrim ya, sangat ekstrim sekali sehingga GPS-nya nggak bisa baca. Dugaan saya hangnya itu karena mungkin ada software apa yang clash ya, karena saya nggak tahu kenapa. Saya tunggu sampai berjam-jam sambil saya jalan sampai CLS pun dia nggak mau nyala, sehingga saya nggak mau menyalakan Garmin saya. Ya salah saya sendiri ya, nggak menyalakan dua-duanya. Ketika saya tanya ini dan itu, ternyata hampir rata-rata yang punya Garmin pun, yang pakai Garmin, pada saat mereka menyalakan separuh jalan juga sama, error. Ya, jadi hit to hitnya saya anggap fair, cuman Garminnya tidak hang. Error terus, dia nggak bisa menunjukkan jalan. Jadi GPS-nya error, menunjukkan misalnya belok mana error. Dan saya yakin banyak yang kesasar juga, ya. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa lah, tapi ya memang parah sih IG Sport ini sampai hang gitu, sehingga saya hilang itu nol. Jadi saya sampai bilang sama teman saya untuk nge-tag saya di Strava. Nah, terus sampai di tujuan finish dan kemudian kita kembali ke hotel, check-in malam-malam itu. Saya ketemu dengan Mas Asul yang sudah pertama kali memakainya, sudah lama. Ya, dia bilang ya mungkin ya apa daya, karena memang cuacanya ekstrim ya, nggak bisa apa-apa, GPS-nya sudah ngadat. Tapi bagi mereka yang start dari Surabaya, GPS-nya sampai finish yalah, itu yang Garmin loh ya, karena yang pakai IGP Sport sebenarnya nggak banyak. Mungkin Mas Asul juga pakai IGP Sport, no problem kalau di start dari Surabaya. Nah, salah siapa itu? Ya, saya nggak tahu.
saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa ya. Kalau saya mau menyalahkan IG Sport-nya kok ya enggak bisa, karena ya kamu start dari mana dulu. Nah, itu dia. Karena saya startnya di tengah-tengah. Harusnya saya start dari awal, tapi saya takut baterainya habis ya. Nah, ya mestinya saya nggak perlu takut, karena IG Sport ini diberi 50 jam, jauh lebih bagus daripada Garmin ya. Ya itu saja, jadi Anda sendiri yang menilai nanti. Terima kasih IG Sport yang sudah meminjam Airflow Comet. Sampai ketemu di review